Halo rekan-rekan semuanya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Audrey Virus Kalisya yang akan mendampingi rekan-rekan dalam video mentoring kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi akuntansi pengantar dan contoh soal UAS. Tujuan dari video ini adalah untuk membantu rekan-rekan dalam memahami bentuk soal yang mungkin akan muncul pada ujian, sekaligus memberikan beberapa tips dan trik agar rekan-rekan dapat mengerjakan soal dengan lebih efektif dan tepat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membuka dengan pantun terlebih dahulu ya. Pagi tenang menatap pikiran, mimpi besar mulai direncanakan. Dengan akuntansi kita belajar perhitungan agar masa depan penuh perencanaan. Jadi, pastikan rekan-rekan menyimak video ini sampai akhir ya. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan menyampaikan beberapa tips dan trik agar rekan-rekan dapat menghadapi UAS dengan lebih siap dan percaya diri. Yang pertama, pahami kembali konsep dasar dari setiap materi yang telah dipelajari. Dengan memahami konsep, rekan-rekan tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga mampu menyesuaikan diri jika bentuk soal berbeda dari contoh soal yang diberikan di kelas. Yang kedua, pelajari pola soal dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya tipe soal yang diberikan tidak jauh berbeda, hanya konteks atau angkanya saja yang dirubah. Yang ketiga, perhatikan dengan cermat kata kunci pada soal, seperti jelaskan, hitung, analisis, atau tentukan. Seringkali kesalahan terjadi bukan karena tidak memahami jawabannya, melainkan karena kurang teliti dalam membaca perintah soal. Baik, itu tadi beberapa tips dan trik yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan dalam menyiapkan diri untuk UAS. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal teori dahulu ya. Soal teori pertama, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki aset tetap sehingga meningkatkan kapasitas atau umur manfaatnya disebut. Jawabannya adalah capital expenditure atau pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki atau meningkatkan aset tetap sehingga menambah umur manfaat, kapasitas atau efisiensi aset tersebut. Soal teori kedua, metode penyusutan yang menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada tahun-tahun awal adalah. Jawabannya yaitu double declining balance atau metode saldo menurun. Metode ini membebankan penyusutan lebih besar di awal masa manfaat aset dan semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Soal praktika yang pertama, persediaan awal PT Duta Bersaudara serta data pembelian dan penjualan selama periode 1 bulan yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebagai berikut. Pada bulan September tanggal 1, persediaan sebanyak 5.500 unit dengan harga per unit 1.250. Pada tanggal 8 September, terdapat pembelian sebesar 7.500 unit dengan harga per unit 1.750. Pada tanggal 19 September, terdapat penjualan sebesar 4.000 unit dengan harga per unit 3.000. Pada tanggal 21 September, terdapat penjualan sebesar 7.000 unit dengan harga per unit 3.000. Pada tanggal 28 September, terdapat pembelian sebesar 5.000 unit dengan harga per unit 1.500. Pada tanggal 30 September, terdapat penjualan sebesar 2.500 dengan harga per unit 3.000. Diminta A. Menggunakan metode persediaan perpetual weighted average. Hitunglah 1. Nilai persediaan akhir, 2. Harga pokok penjualan,
3. Laba kotor. B. Menggunakan metode persediaan periodik FIFO. Hitunglah 1. Nilai persediaan akhir, 2. Harga pokok penjualan, 3. Laba kotor. Jawabannya yaitu terdapat kartu persediaan dengan metode perpetual average. Di sini terdapat 3 kolom yaitu barang masuk, barang keluar, dan saldo. Pada tanggal 1 September, terdapat saldo awal sebanyak Rp5.500 dengan harga per unit Rp1.250, sehingga nilai persediaannya menjadi Rp6.875.000. Pada tanggal 8 September, terdapat barang masuk sebanyak 7.500 unit dengan nilai harga per unit yaitu Rp1.750. Totalnya menjadi Rp13.125.000, sehingga saldo akhir pada tanggal 8 September yaitu sebanyak 13.000 unit dengan harga per unit Rp1.538 dan nilai persediaannya menjadi Rp20 juta. Pada tanggal 19 September, terdapat barang keluar sebanyak 4.000 unit dengan harga per unit Rp1.538. Totalnya yaitu Rp6.153.846, sehingga saldo akhir pada tanggal 19 September yaitu sebanyak 9.000 unit dengan harga per unit Rp1.538 dan nilai persediaannya menjadi Rp13.846.154. Pada tanggal 21 September, terdapat barang keluar sebanyak 7.000 unit dengan harga per unit yaitu Rp1.538. Totalnya yaitu Rp10.769.231, sehingga saldo akhir pada tanggal 21 September yaitu sebanyak 2.000 unit dengan harga per unit Rp1.538 dan nilai persediaannya menjadi Rp3.076.923. Pada tanggal 28 September, terdapat barang masuk sebanyak 5.000 unit dengan harga per unit yaitu Rp1.500. Totalnya menjadi Rp7.500.000, sehingga saldo akhir pada tanggal 28 September yaitu sebanyak 7.000 unit dengan harga per unit yaitu Rp1.511 dan nilai persediaannya menjadi Rp10.576.923. Pada tanggal 30 September, terdapat barang keluar sebanyak 2.500 dengan harga per unit yaitu Rp1.511.000. Totalnya yaitu Rp3.777.473, sehingga saldo akhir pada tanggal 30 September yaitu sebanyak 4.500 unit dengan harga per unit yaitu Rp1.511 dan nilai persediaannya menjadi Rp6.799.451, sehingga total barang yang masuk sebanyak 12.500 unit dengan nilai persediaan Rp20.625.000 dan barang yang keluar sebanyak 13.500 unit dengan nilai HPP yaitu Rp20.700.549. Yang pertama, nilai persediaan akhir yaitu Rp6.799.451. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan rumusnya yaitu HPP penjualan pada tanggal 19 September ditambah HPP penjualan 21 September ditambah HPP penjualan 30 September, yaitu Rp6.153.846 ditambah Rp10.769.231 ditambah Rp3.777.473, totalnya yaitu Rp20.700.549. Yang ketiga yaitu laba kotor.
Laba kotor rumusnya yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Penjualan pertama 4.000 dikali 3.000 yaitu 12 juta. Penjualan kedua 7.000 dikali 3.000 yaitu 21 juta. Penjualan ketiga 2.500 dikali 3.000 yaitu 7.500.000. Total penjualan yaitu 40.500.000. Laba kotor total penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Total penjualan 40.500.000 dikurangi harga pokok penjualan 20.700.549 rupiah. Totalnya laba kotor yaitu 19.799.451 rupiah. Jawaban soal 1 bagian B, kartu persediaan metode FIFO periodik. Pada tanggal 1 September, terdapat persediaan sebanyak 5.500 unit dengan harga per unit 1.250. Totalnya 6.875.000. Pada tanggal 8 September, terdapat pembelian sebanyak 7.500 unit dengan harga per unit 1.750. Totalnya yaitu 13.125.000. Pada tanggal 28 September terdapat pembelian sebanyak 5.000 unit dengan harga per unit yaitu 1.500. Totalnya yaitu 7.500.000. Barang tersedia untuk dijual yaitu 18.000 dengan totalnya yaitu 27.500. Total unit yang terjual yaitu 13.500. 1. Nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir rumusnya yaitu barang tersedia dijual dikurangi total unit yang terjual. Barang tersedia yang dijual yaitu 18.000 dikurangi total unit yang terjual 13.500 yaitu 4.500 unit. Pada tanggal 28 September terdapat 4.500 unit dengan harga 1.500 per unit. Totalnya yaitu 6.750.000. Maka nilai persediaan akhir yaitu 6.750.000. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan rumusnya yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Persediaan awal 6.875.000 ditambah pembelian bersih 13.125.000 ditambah 7.500.000 dikurangi persediaan akhir 6.750.000. Maka hasilnya yaitu 20.750.000. Yang ketiga, laba kotor. Laba kotor rumusnya yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Penjualannya 40.500.000 dikurangi harga pokok penjualan 20.750. Maka hasil laba kotor yaitu 19.750.000. Soal praktika yang kedua. Pada tanggal 2 Juli 2020, PT Berkabaja membeli peralatan untuk produksi senilai 220 juta. Peralatan diperkirakan memiliki umur manfaat 4 tahun dan nilai residu sebesar 35 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, mesin dijual secara tunai dengan harga 50 juta. Menggunakan metode garis lurus, tentukan yang pertama, beban penyusutan tahun 2020, yang kedua, akumulasi penyusutan dan nilai buku per 31 Desember 2021. Metode garis lurus, beban penyusutan tahun 2020. Penyusutan per tahun rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Sama dengan 220 juta dikurangi 35 juta dibagi 4 tahun, yaitu 185 juta dibagi 4 tahun, jawabannya adalah 46.250. Dikarenakan penyusutan terjadi selama 6 bulan di tahun 2020, maka 6/12 dikali 46.250 yaitu 23.125.000. Jadi beban penyusutan tahun 2020 yaitu 23.125.000.
akumulasi penyusutan dan nilai buku pada tanggal 31 Desember 2021. Akumulasi penyusutan pada tahun 2020 yaitu 23.125.000. Akumulasi penyusutan tahun 2021, penyusutan per tahun rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Harga perolehan 220 juta dikurangi 35 juta dibagi 4 tahun yaitu 185 juta dibagi 4 tahun yaitu 46.250.000. Maka total akumulasi penyusutan tahun 2020 ditambah akumulasi penyusutan tahun 2021 23.125.000 ditambah 46.250.000 yaitu 69.375.000. Nilai buku pada tanggal 31 Desember 2021, nilai buku rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan 220 juta dikurangi akumulasi penyusutan 69.375.000 yaitu 150.625.000 rupiah. Sebagai penutup pembahasan pada video mentoring kali ini, kita telah membahas beberapa hal penting, mulai dari tips dan trik dalam menghadapi UAS, cara memahami dan menjawab soal teori, hingga langkah-langkah penyelesaian soal praktika secara sistematis. Melalui pembahasan ini, diharapkan rekan-rekan tidak hanya memahami materi akuntansi pengantar secara teori, tetapi juga mampu menerapkan konsep tersebut dengan baik saat mengerjakan soal ujian. Dengan persiapan yang matang, pemahaman konsep yang kuat, serta ketelitian dalam membaca soal, rekan-rekan diharapkan dapat mengerjakan UAS dengan lebih percaya diri dan optimal. Baik, sekian pembahasan materi dan contoh soal yang dapat saya sampaikan dalam video mentoring kali ini. Semoga video mentoring ini dapat membantu rekan-rekan dalam memahami materi serta mempersiapkan diri menghadapi UAS dengan lebih baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga hasil ujian yang diperoleh nanti memuaskan. Hima Prodi Akuntansi, useful and genius. Nah, sebelum saya akhiri, saya tutup dengan pantun ya rekan-rekan. Angka dicatat penuh presisi, kejujuran jadi nilai inti. Belajar akuntansi sepenuh hati, membentuk pribadi yang berintegritas tinggi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video mentoring selanjutnya.